Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Sifat Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah memulai pembahasan tentang rukun-rukun di dalam sholat. Sudah kita pelajari rukun yang pertama tentang niat, kemudian rukun tentang al-qiyam, berdiri ketika sholat, kemudian rukun yang ketiga yaitu takbir, melakukan takbir. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan rukun yang berikutnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Disebutkan di dalam kitab Sifat Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Nasiruddin Al-Albani beliau menyampaikan, "Summa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini nanti ini sunnah di dalam sholat. Maknanya kalau kita tidak membaca doa iftitah, insya Allah tetap sah sholat yang kita kerjakan. Sehingga nanti doa iftitah ini ada dua bentuknya ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang dikenal dengan istilah doa iftitah. Dikatakan iftitah karena doa pembuka bacaan sholat. Yang kedua dikenal dengan istilah istiftah. Nah, kalau kita sebut istiftah ini bacaannya lebih pendek. Maka bacaan doa iftitah di dalam sholat itu banyak sekali nih Bapak Ibu. Bahkan nanti dalam kitab fikih sunnah itu setidaknya ada 12 bacaan doa iftitah. Sehingga nanti mau kita pakai Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya juga ada dasarnya. Mau pakai bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya juga ada dasarnya. Yang panjang namanya iftitah, yang pendek istiftah. Maka mau iftitah mau istiftah ini nanti hukumnya sunnah. Ya. Nah, kenapa kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ada yang panjang, ada yang pendek? Karena memang nanti kita bisa baca sesuai dengan kebutuhan. Umumnya sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktunya panjang, sendirian, ya, tidak terburu waktu, maka Nabi membaca doa iftitahnya sangat panjang-panjang. Sholat qiyamul lail misalnya ya. Di antara bacaan yang kita baca supaya bisa berdiri lama adalah membaca doa-doa iftitah, doa yang panjang-panjang. Tapi sholat di siang hari yang mungkin ya, apalagi misalnya kita sholat di terminal, sholat di bandara, sholat di tempat-tempat yang kita dalam kondisi safar, maka kalaulah kita membaca doa iftitah tadi, kita dianjurkan yang pendek-pendek, doa istiftah tadi. Nah, ini sunnah ya Bapak Ibu. Apapun bentuk bacaan yang kita baca, insya Allah ini nanti menjadi penyempurna karena hukumnya sunnah. Nah, kemudian setelah membaca doa iftitah atau istiftah, diceritakan atau disampaikan di sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasta'idu billah. Nabi kemudian membaca ta'awud. Jadi sebelum kita membaca Al-Fatihah nanti dianjurkan membaca ta'awud dulu. Ada dua bentuk ta'awud yang Nabi biasa baca. Yang pertama adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, dari setan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, dari semua hembusan-hembusan jahatnya, dari semua tipu dayanya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan ta'awudz yang lain. Nabi mengatakan atau membaca doa a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari segala godaan setan yang terkutuk. Jadi kita dianjurkan sebelum membaca bismillah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, berta'awudz dulu. Nah, ta'awudz dalam salat ini Bapak Ibu nanti ada dua kemungkinan cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah bisa kita baca di awal sholat sebelum takbir. Jadi selain niat dalam hati kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, atau menggunakan doa ta'awudz yang lain tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini kita baca di awal. Sehingga kalau kita sudah baca di awal, maka di permulaan membaca surat Al-Fatihah kita sudah tidak ta'awudz lagi. Nah, ngapunten Bapak Ibu, yang lebih tepat ta'awudz itu seperti tadi nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak dianjurkan sebelum sholat itu membaca surat An-Nas. Nanti pirsa, misalnya mau sholat, mau takbir itu yang dibaca misalnya surat An-Nas, surat Al-Falaq gitu nggih. Maka ini juga sebenarnya minta perlindungan juga dari godaan setan dan seterusnya. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah cukup membaca ta'awudz saja tanpa membaca al-mu'awwidzatain, tidak membaca dua qul tadi gitu ya. Kemudian setelah membaca ta'awudz, summa yaqra bismillahirrahmanirrahim wala yajhar biha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu ngapunten nggih, surat Al-Fatihah itu berapa ayat sih? 7 ayat, nggih. Nah, dan ini memang sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an nanti ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah menyampaikan bahwa Al-Fatihah itu adalah sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi memang benar ya, 7 ayat Quran Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, 7 ayat itu sepakat para ulama di dalamnya termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayat yang pertama. Nah, hanya saja nanti permasalahannya di dalam sholat, Bismillah ini kita jaharkan atau kita sirkan, terutama ketika kita sholat berjamaah. Wabil khusus bagi seorang imam. Maka dalam sifat salat Nabi ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca bismillahnya wala yajhar biha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan. Tetap dibaca tapi cukup di dalam hati. Barulah nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru mengawali surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang baru dijaharkan, dikeraskan. Nah, bagaimana dengan yang biasa menjaharkan bismillah dalam surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Apakah ada dalilnya juga? Ada dalilnya. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah. Waktu Abu Hurairah menjadi imam, ya, kemudian Abu Hurairah itu menjaharkan bismillahnya. Menjaharkan bismillah, kemudian selesai sholat Abu Hurairah mengatakan, "Wahai para sahabat, sesungguhnya seperti inilah yang pernah saya lihat atau saya pernah dengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Jadi kalau kita lihat praktek contohnya Nabi ketika sholat, dan ini nanti disaksikan oleh para sahabat yang lainnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, semuanya bersaksi setiap Nabi sholat ketika menjadi imam, ya, surat Al-Fatihah waktu dibaca itu bismillahnya disirkan, la yajhar biha, Nabi tidak menjaharkan, maknanya disirkan bacaan bismillahnya. Maka wallahu alam ya, kalau kita ikut cara Nabi salat, maka imam itu menjaharkan, mensirkan, ya, mensirkan bacaan bismillahnya.
Meskipun kita juga tidak mengingkari kalaulah bismillahnya dijaharkan, dikeraskan ya, karena contohnya dari sahabat Abu Hurairah tadi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sahabatnya bismillahnya itu disirkan, dipelankan, cukup dibaca dalam hati ya, kemudian baru yang dikeraskan adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimana sifat surat Al-Fatihah yang dibaca Nabi waktu sholat? Summa yaqra'u al-Fatihah wa yaqtauha ayatan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjadi imam, ketika membaca surat Al-Fatihah tadi bismillahnya disirkan, kemudian setiap membaca ayat per ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putus-putus. Maknanya tidak menyambungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan ini afdolnya ya Bapak Ibu, kalau ngapunten menjadi imam misalnya, maka Al-Fatihah yang kita baca itu dibaca per ayat, tidak disambung-sambungkan ya. Termasuk nanti ketika kita sholat sendirian, kita dianjurkan baca Al-Fatihahnya satu ayat berhenti dulu, satu ayat berhenti dulu ya, sampai nanti selesai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam kitab ini ya, summa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin, summa yaqif. Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Nabi berhenti sejenak. Summa yaqul, barulah kemudian membaca lagi ar-rahmanir rahim, berhenti lagi sejenak lagi. Summa yaqul maliki yaumiddin, berhenti lagi sejenak lagi sampai selesai nanti waladhdallin, selesai gitu kan. Jadi Nabi membacanya pelan-pelan, per ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Makanya tidak dianjurkan ya membaca Al-Fatihah ini menyambung ayat 1 sampai ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai satu nafas biasanya ya. Nah, ini nanti juga tadi ya mengurangi dari kehusuan ketika sholat ya. Makmum juga mungkin nggak merasa nyaman ya dengan bacaan yang disambung-sambung dengan bacaan yang cepat seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu gitu nggih? Yang pertama karena Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Maknanya kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah batal sholat kita. Ya. Jadi Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Kalau kita tinggalkan maka tidak sah sholat yang kita kerjakan. Dan banyak hadis yang menyebutkan tentang Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya. Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maknanya tidak sah salat salah satu di antara kalian, atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Nabi bersabda la tujzi'u sholatan la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat yang diterima bagi orang yang waktu sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Lam yaqra atau la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Orang yang waktu sholat enggak membaca surat Al-Fatihah, dia batal sholatnya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fayakhidajun ghairu tamam. Nabi menyampaikan, barang siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fayakhidajun. Nabi sampai mengulanginya 3 kali, fayakhidajun. Maknanya sholatnya tidak sempurna, artinya batal ya. Sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka ini menjadi dalil bahwa surat Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Maka wajib kita baca. Kemudian kalau kita sholat dalam kondisi sendiri, otomatis ya, karena kita sholat sendiri, maka Al-Fatihah wajib kita baca. Demikian pula ketika sholat dalam kondisi sholat berjamaah yang disirkan bacaannya, sholat duhur, sholat asar, maka ini masing-masing makmum wajib membaca surat
Al-Fatihah. Sekarang bagaimana kalau kita sholat berjamaah dalam kondisi imam membaca surat-surat yang dijaharkan, ya misalnya sholat tadi ini sholat maghrib, nanti sholat isya, berikutnya sholat subuh. Ini kan imam menjaharkan bacaan sholatnya, termasuk di dalamnya bacaan Al-Fatihah. Nah, kalau sholat yang dijaharkan, apakah seorang makmum itu juga wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Maka dalam hal ini para ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Sebagaimana umumnya dalil tadi, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maknanya tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini berlaku umum. Oke, mau salat berjamaah yang dijaharkan bacaannya atau dalam kondisi sir, karena Nabi memerintahkan membaca surat Al-Fatihah, berarti meskipun kita sebagai seorang makmum tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang pertama, okay? Bahwa seorang makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah. Maknanya kalau imam membaca surat Al-Fatihah, cukup bagi makmum ini mendengarkan bacaannya imam. Di antara dalilnya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sampaikan, bahwasanya kurang lebih fima makna, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi bacaannya imam itu sudah menjadi otomatis menjadi bacaannya makmum. Maka kalau imamnya sudah membaca Al-Fatihah, berarti makmumnya itu sudah dikatakan membaca surat Al-Fatihah. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian dibacakan ayat-ayat Quran, maka fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan tadi, wa ansitu, dan dengar dan diam. Berarti ayat tadi berlaku umum, mau di dalam sholat, mau di luar sholat. Kalau kita mendengar bacaan Quran, kewajiban kita mendengarkan, menyimak baik-baik. Maka ketika seorang imam membaca Al-Fatihah, termasuk membaca surat-surat tambahan setelah Al-Fatihah, yang menjadi tanggung jawab makmum hanya mendengarkan saja. Maka sudah menjadi bacaannya makmum kalau sudah mendengar dari bacaannya imam. Kira-kira ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak biasa pakai yang mana nih? Yang kedua atau yang pertama? Nah, pendapat pertama juga boleh diamalkan, pendapat kedua juga boleh diamalkan. Tetapi nanti ada pendapat ketiga, dan ini wallahu a'lam yang lebih rajih, yang lebih kuat. Pendapat ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpendapat, bagi seorang makmum ketika sholat berjamaah bersama imam di sholat-sholat yang dijaharkan, ketika makmum tadi dengan jelas membaca bacaan imam, terutama surat Al-Fatihah, maka makmum ini cukup mendengarkan bacaannya imam. Dengan dalil tadi, ya, qiraatul imam, qiraatul makmum, ya, bacaannya imam sudah menjadi bacaannya makmum, dan kewajiban makmum mendengarkan bacaan yang dibaca imam ketika mendengar jelas. Tapi ngapunten, kan kadang-kadang kita ini sholat berjamaah, mungkin dengan keterbatasan sarana, jamaahnya banyak, yang paling belakang nggak bisa mendengar imam. Maka dalam kondisi hal ini, meskipun imam itu sudah membaca Al-Fatihah, tapi makmum di belakang tidak bisa mendengar. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makmum seperti ini tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, karena dia nggak bisa mendengar bacaannya imam. Maka ini lebih tepat, ya, mengambil pendapat pertengahan ini lebih tepat. Jadi kalau makmum sudah mendengar bacaannya imam, cukup mendengar saja, tidak usah membaca Al-Fatihah. Kemudian kalau tidak mendengar karena mungkin jauh, ya, karena saking banyak jamaahnya sampai tidak mendengar, ya, meskipun ini membaca imam ini, ya, tapi tidak sampai suaranya ke belakang, maka makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Nah, gitu, nggih. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah,
Sekarang permasalahannya misalnya ngeten nggih, ada waktu sholat berjamaah nggih, tiba-tiba ada makmum yang terlambat datang, ya. Waktu datang itu tidak mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Misalnya waktu datang ikut takbir, tapi imam sudah membaca surat, misalnya surat setelah Al-Fatihah, surat bacaan Quran tadi, misalnya. Atau misalnya ketika datang itu makmum, imam sudah dalam posisi sudah sujud. Kira-kira makmum yang ketinggalan membaca Al-Fatihah bersama imam tadi dikatakan ketinggalan 1 rakaat atau belum? Artinya, kapankah makmum itu dikatakan ketinggalan 1 rakaat bersama imam? Gimana? Oke. Yang lebih tepat, karena ini sholat berjamaah, maka yang lebih tepat makmum itu dikatakan ketinggalan 1 rakaat bersama imam kalau sudah tidak mendapati rukuknya imam. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah, derek sholat berjamaah, tiba-tiba waktu kita masuk masjid sudah mendapati imam sudah membaca ayat-ayat Quran tadi, ya, setelah surat Al-Fatihah tadi, gitu. Kita baru masuk, baru takbir, terus misalnya imam sudah membaca surat Al-Baqarah tadi, misalnya gitu, ya. Maka ini masih dikatakan makmum tadi mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Bahkan nanti waktu kita masuk, ya, ternyata imam sudah kondisi ruku. Pas ruku ini langsung kita takbir, langsung ruku bersama imam, masih mendapati ruku bersama imam. Ini dikatakan masih dapat 1 rakaat atau tidak? Masih, ya. Jadi selama kita masih menangi rukuknya bersama imam, kita insya Allah masih dikatakan dapat 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau sudah iktidal, imam sudah bangkit dari rukuk, ya sudah ketinggalan, kita nggak dapat 1 rakaat. Selama masih dapat rukuknya bersama imam, masih dikatakan dapat 1 rakaat. Sehingga kenapa kok dikatakan rakaat 1 rakaat itu karena satu akar kata dari kata rukuk, ya. Maknanya kalau sudah masih mendapati rukuk bersama imam, berarti masih mendapatkan 1 rakaat. Apa dalilnya? Gitu. Kan kita mengamalkan salat ini kan butuh dalil, kan gitu. Nah, ada seorang sahabat dulu namanya sahabat Barkah. Di sahabat ini waktu masuk ke masjid itu mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam kondisi ruku. Padahal sahabat Al-Barkah ini waktu itu masih di depan pintu sana. Ini misalnya shaf yang pertama, ya. Sahabat tadi itu masih di depan pintu sana. Tiba-tiba kemudian di depan pintu itu langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Kemudian jalan menyusun shaf yang kosong. Nanti salat ke atas ngoten niki. Jadi karena saking pengen burunya ruku bersama Nabi itu, sahabat ini beristihad gitu, ya, kurang lebih, ya. Ini nanti kalau saya ngejar shaf, mengisi shaf, ini pasti saya sudah ketinggalan rukuk bersama Nabi. Maka sahabat tadi yaudah daripada ketinggalan 1 rakaat bersama Nabi, itu masih di depan pintu sana sudah takbir Allahu Akbar, langsung rukuk, kemudian jalan ngisi shaf gini. Jalan ngisi shaf gini. Nah, kemudian selesai ngisi shaf, kemudian nanti sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai selesai kemudian Nabi salam. Nah, barulah kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi waktu sholat itu saya posisi menjumpai engkau ya Rasulullah dalam kondisi sujud, padahal saya masih ada di depan pintu. Maka saya cepat-cepat takbir, kemudian saya ruku supaya dapat ruku bersama engkau ya Nabi. Kemudian saya masuk ke shaf yang kosong. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, wahai sahabat Barkah, nggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi. Ya, ini menjadi dalil bahwa Nabi menyetujui, gitu kan, bahwa kalau masih dapat 1 rakaat bersama imam, masih mendapati rukuk bersama imam, berarti masih dapat 1 rakaat. Yang Nabi mengatakan nggak apa-apa, ya sudah sempurna sholatmu, tapi besok jangan diulangi. Nah, besok dari pintu rumahnya sujud rukuk lagi sini, kan gitu, ya. Makanya nanti ada anjuran, ya, ketika kita sholat itu mendekat, ya, ketika datang ke tempat sholat dengan kondisi tenang,
Ya, meskipun kita ketinggalan nggak masalah, tenang, jalannya tenang, tidak buru-buru, ya, tidak lari-lari. Kan ngapunten kadang-kadang kan buru waktu dapat rukuk bersama imam sampai lari-lari. Waktu takbir menggos-menggos, gitu kan, menggos-menggos sampai biasa, jalan pelan. Dan ini anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita jalan ke sholat, ya, untuk sholat berjamaah terutama, kita berjalan dengan tenang, tidak buru-buru, ya. Karena itu perintah Nabi SAW. Maka dimanapun nanti kita dapat gerakan bersama imam, maka ikuti imam apa adanya. Mendapati imam ketika kita masuk masjid kok sudah ruku, ya sudah takbir langsung ruku. Tidak menunggu. Nah, punten, kadang-kadang sampai nunggu imam berdiri lagi baru kita takbir, tidak. Apapun kondisi yang kita dapati imam waktu kita masuk masjid, waktu kondisi itulah langsung kita menyesuaikan dengan gerakannya imam. Dan tidak usah nunggu, ya, misalnya ini mendapati imam at-tahiyat akhir, ditunggu sampai lama, ya. Ya kan, nanti sujud, ya. Nah, jadi tetap misalnya imam dalam kondisi sujud, sudah kita takbir, dalam kondisi berdiri dulu takbir, kemudian langsung sujud bersama imam. Berarti kan kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Nah, kalau ketinggalannya nanti ditambah sendiri, ngaten nggih. Kalau pas kok kebetulan tadi masih mendapati rukuk, berarti memang sudah tidak ketinggalan. Nah, jamaah rahmati Allah, ini ya, jadi surat Al-Fatihah ini rukun. Kalau kita sholat bersama imam, maka kalau imam ini jelas bacaan Al-Fatihahnya cukup untuk kita dengarkan saja, tidak usah membaca Al-Fatihah. Kemudian ada fadilah, ya, dan ini kalau kita tahu fadilah ini, maka kita akan tenang, khusyuk dalam sholat, nggak cepat-cepat. Terutama ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kunci waktu kita sholat dalam kondisi berdiri, kuncinya adalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya, di mana kelebihan dan keutamaannya? Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, ya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis yang bunyinya qala Rasul, qala Allahu azza wa jalla, ini hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya bagi salat itu antaraku dan antara hamba-hambaku itu menjadi 2 bagian. Jadi setiap kita sholat, Allah itu sudah menjamin dibagi 2 bagian. Kemudian, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, fanisfu hali wa nisfu hali abdi. Setengahnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan setengahnya untuk hamba-hambaku. Wali abdi masa'alah, dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dimintakannya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan, Iqra'u yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu wa ta'ala hamadani abdi. Jadi setiap kita salat membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bacaan ini, satu ayat ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji-mujiku. Ketika seorang hamba tadi mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yaqulu Allah Ta'ala asna alayya abdi. Hambaku menyanjung-nyanjungku. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung balas, gitu, ya. Ketika seorang hamba mengatakan Maliki yaumiddin, yaqulu Allah Ta'ala majadani abdi. Hambaku memujiku. Inilah dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka benar, ya, orang mengatakan kalau sholat itu adalah dialognya seorang hamba dengan Allah, karena memang ada dialog ini. Ketika kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung Allah membalas, ya, hamadani abdi, hambaku memujiku. Kita ketika membaca ar-rahmanir rahim, ya, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Jadi inilah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahadhihi baini wa baina abdi. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadhihi baini wa baina abdi. Inilah bagianku dan inilah antara bagian hambaku. Ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita pasrahkan ya, bahwa kita ini satu-satunya zat yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka ketika kita membaca tadi, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ucapan wali abdi masa'ala. Sekarang saatnya hambaku minta apa saja saya kabulkan. Nah, jadi ketika kita membaca tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas di ayat itu, setelah kita baca ayat itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu-nunggu apa sih yang diminta hambaku ini apa. Makanya nanti ada yang berpendapat, ngapunten nggih Bapak Ibu, kalau misalnya kita ini punya permasalahan dalam kehidupan kita, dalam keseharian ini kok punya masalah, itu nggak apa-apa, di-list saja masalahnya ini. Ini masalah sulit membayar utang, ini macam-macam kan masalah itu kan. Ini pengen anak ini bisa lulus kuliah dan seterusnya gitu kan. Maka nggak apa-apa, list saja masalah itu. Bahwa dalam sholat, setiap kita sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu apa sih yang akan diminta hambaku ini. Maka tadi wali abdi masa'ala, dan bagi hamba tadi semua yang diminta pasti akan saya kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isinya permohonan, permintaan kepada Allah. Dan yang pertama kali kita minta adalah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka nanti ada yang berpendapat, nggak apa-apa. Jadi setelah kita membaca itu, kita mohonkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda dulu, berhenti dulu gitu ya. Kemudian kita mohonkan, tapi dalam hati saja nih Bapak Ibu. Gak usah diucapkan, nanti kok diucapkan jadi doa lah gitu ya. Diucapkan, direnungkan dalam hati, dan istilah menunjukkan ya betapa dekatnya seorang hamba ketika sholat itu memang ada rahasia-rahasia seperti ini. Maka wali abdi masa'alah, bagi hamba dia akan mendapatkan apa yang dia mintakan. Maka istilah nanti kata kunci sholat kita itu ya adalah betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surat Al-Fatihah. Makanya disinilah tadi kita dianjurkan baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah, ketika membaca surat Al-Fatihah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Satu ayat berhenti dulu, satu ayat berhenti dulu, ada jeda gitu ya. Enggak boleh cepet-cepetan disambung satu ayat dengan ayat yang lain sampai ada istilah Al-Fatihah satu nafas ya. Nanti terutama waktu sholat tarawih ini biasanya ya. Semakin cepat semakin baik gitu kan. Nggih Bapak Ibu, supaya ada tanya jawab nggih, ini kalau dilanjutkan juga masih banyak. Monggo mungkin ada pertanyaan nggih, karena juga sebentar lagi sudah waktunya Isya. Monggo mungkin ada pertanyaan dulu, silakan nggih. Kalau kita pakai pendapat yang kedua tadi, baca makmum tetap baca surat Fatihah, membacanya setelah imam selesai, ketika imam membaca surat yang lain. Apa membacanya itu bersama dengan imam? Tapi praktek selama ini saya lakukan itu setelah imam baca surat Fatihah selesai. Yang pertama tidak sah. Ya, pendapat yang pertama nggih, yang nggih. Nggih. Ya, itu pendapat pertama. Terima kasih. Nggih. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau kita mengambil pendapat yang pertama, dan ini juga dibolehkan ya. Jadi makmum tetap membaca surat Al-Fatihah meskipun imam sudah membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang kapan makmum ini membaca Al-Fatihahnya? Ini juga ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah tadi dibaca selesai imam membaca Al-Fatihah. Jadi setelah kita menjawab amin ya, kemudian kita membaca secara secara pelan dalam hati kita masing-masing. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sudah, setelah itu kemudian baru kita mendengarkan bacaan imam setelah Al-Fatihah tadi. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah di sela-sela ayat bacaan yang dibaca oleh imam. Nah, itulah tadi salah satu hikmahnya lagi. Kenapa kok imam itu tadi yang memberikan jeda? Karena memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca ayat per ayat tadi.
Jadi misalnya imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut dalam hati kita alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Sehingga waladhdallin amin, kita juga selesai. Nah, ini juga dibolehkan ya. Maka pakai cara pertama juga boleh, pakai cara yang kedua juga boleh. Nah, adapun nanti misalnya selesai imam membaca surat tambahan tadi ya, terus baru membaca Al-Fatihah, ini yang tidak ada contohnya. Jadi ngapunten, kadang-kadang masih imam sudah ruku, makmum sudah masih dalam posisi berdiri, alasannya membaca surat Al-Fatihah. Tidak, kalau imam sudah ruku berarti kita ikut ruku. Kenapa? Karena tadi ya dasarnya bahwa innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu kita jadikan imam untuk kita ikuti. Nah, apa faedahnya? Ini imamnya sudah ruku, kita masih menyelesaikan Al-Fatihah sendiri gitu. Berarti kan nggak ikut imam nanti. Maka kalau imam sudah ruku, sudah kita ikut imam ruku juga. Nah, sehingga yang lebih tepat tadi nih, jadi bisa dibaca selesai imam baca Al-Fatihah atau di sela-sela ayat imam ketika selesai membaca masing-masing ayat tadi. Tapi Pak, membaca surah juga boleh tadi. Jika imamnya baca surah setelah Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah boleh nggak? Kita kan harus mendengarkan surat yang dibaca, surat selanjutnya. Yeah. Ya, ini bagi yang berpendapat pertama tadi nggih, yang berpendapat bahwa tetap membaca Al-Fatihah itu dibolehkan. Karena kan kita belum baca Al-Fatihah kan. Maka dibolehkan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin, maka kita membaca sendiri dari awal sampai selesai gitu ya. Memang resikonya kita tidak fokus mendengarkan bacaan imam, surat imam gitu. Dan ini tapi ini dibolehkan. Tapi tadi nih selesai membaca Al-Fatihah sudah fokus lagi mendengarkan bacaan surat yang dibaca oleh imam. Insya Allah dibolehkan. Makanya wa alam yang lebih tepat tadi. Makanya dari pendapat ketiga ini mana yang lebih kuat secara pendapat yang ketiga. Jadi kalau sudah mendengar bacaan imam, cukup kita sudah tidak baca lagi, cukup kita dengar saja. Kecuali tadi kalau dalam kondisi nggak mendengar sama sekali, jauh jarak kita dengan imam ya, barulah kita membaca sir dalam hati kita sendiri. Gitu nggih kira-kira. Nggih, monggo. Ketika kita jadi makmum yang masbuk, kemudian kita bisa mengikuti rakaat imam itu hanya rakaat yang kedua atau yang ketiga. Kemudian posisi duduk kita bagaimana? Artinya mengikuti imam atau kita berdiri sesuai dengan rakaat yang didapatkan. Nah, wa alam ini juga nanti ada selisih pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ikut sebagaimana duduknya imam. Dengan dalil tadi ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam ya untuk kita ikuti. Kalau imamnya duduknya tahiyat akhir, berarti kita sebagai makmum ya ikut duduknya imam. Meskipun kita belum selesai waktunya untuk tahiyat akhir gitu. Pendapat yang kedua mengatakan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi makmum. Kalau misalnya kita masbuk, ya, imam sudah selesai, tapi kan kita belum selesai. Sehingga ketika imam tahiyat akhir, pada dasarnya kan kita belum tahiyat akhir itu. Karena masih akan melanjutkan. Sehingga karena tahiyat akhir itu dilakukan caranya adalah menggunakan duduk. Namanya apa Bapak? Ada yang tahu duduk apa namanya itu ya? Tafaruk atau iftirash? Tafaruk apa? Duduk iftirash atau duduk tawaruk? Duduk apa? Iftirash ya. Duduk menengwai. Ya mananya yang itu ya? Yang kaki yang nanti di yang di ngapunten seperti itu. Okay. Maka itu kan umumnya dipakai ketika kita duduk tahiyat akhir. Nah, ketika imam tahiyat akhir kan kita belum tahiyat akhir karena kita masih kurang rakaat. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan tadi sama duduknya seperti kita gitu kan, seperti kita karena sebagaimana makmum karena belum ada tahiyat akhir berarti duduknya seperti tahiyat awal. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, sekarang kira-kira mana yang lebih tepat ya? Wallahu alam. Maknanya dua-duanya boleh. Tapi kalau kita lihat secara kemaslahatan ngeten.
kita ngapunten nggih, kadang-kadang kalau menggunakan cara duduknya imam salam biasanya kita ikut salam. Mestinya. Iya kan? Padahal kita ini masih punya kekurangan rakaat yang maksudnya kita berdiri tiba-tiba sudah ikut salam bersama imam gara-garanya tadi duduknya seperti ini. Tapi kalau kita dalam kondisi duduk seperti biasa, kita masih ingat, oh saya belum at-tahiyat akhir, berarti nanti akan berdiri. Maka wallahu alamnya, ketika kita duduk seperti ini, maknanya duduk at-tahiyat awal, itu lebih ada kemanfaatan untuk mengingatkan bahwa kita ini belum selesai sholat. Apalagi ngapunten, kita ini sudah terbiasa sholat di awal waktu sehingga nggak pernah masbuk. Tiba-tiba masbuk, ngaten nggih, duduk sebagaimana duduknya imam. Itu biasanya imam salam kita ikut salam biasanya. Padahal masih ada ketinggalan misalnya 1 rakaat. Maka wallahu alam dalam hal ini memang cara pertama boleh, cara kedua boleh, tapi yang lebih maslahat adalah pakai duduk sebagaimana kondisi makmum. Maknanya kalau masih kurang berarti ya duduknya seperti at-tahiyat awal. Karena nanti bisa mengingatkan, oh ini saya masih kurang rakaatnya gitu ya. Ngapunten Bapak Ibu, kalau misalnya kita misalnya kurang 1 rakaat, tiba-tiba waktu imam salam kita ikut salam, sah nggak sholat kita? Contoh misalnya ini sholat isya misalnya, kita ketinggalan 1 rakaat bersama imam. Imam at-tahiyat akhir kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita pakai duduk seperti ini, akhirnya kita ikut salam bersama imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat, kurang 1 rakaat. Batal nggak salatnya? Nah, maknanya kalau misalnya kemudian kita ya wis lah nanggung, wis gak usah nambah gitu misalnya. Kan berarti kita hanya sholat 3 rakaat dan nggak sah karena isya 4 rakaat gitu kan. Nah, maka nanti ada yang namanya sujud sahwi. Ya kan, ada ya. Jadi tambah 1 rakaat baru kemudian nanti kita melakukan sujud sahwi. Ya, masalahnya kadang ngapunten nggih, mungkin secara ilmu atau pemahaman tentang sujud sahwi mungkin juga perlu kita mempelajari itu. Nah, untuk itu wallahu alam ya, karena ada kemaslahatan kalau kita duduk sebagaimana duduk at-tahiyat awal, lebih mengingatkan kita bahwa kita kurang dalam rakaat tadi. Wallahu alamnya afdalnya pakai at-tahiyat awal. Satu lagi. Nggih. Berkenaan dengan status kita duduk imam tahiyat, tapi kita belum waktunya tahiyat. Apa kita mengikuti duduk membaca tahiyat juga? Ini sering yang kita lakukan ada tahiyat juga. Misalnya tahiyat ya. Saat imam tahiyat awal, padahal kita baru 1 rakaat, belum waktunya tahiyat. Nah kita duduknya duduk tahiyat apa duduk menawai? Karena tadi bahwa prinsip imam itu jadikan imam adalah untuk diikuti, ya maka kita duduk sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam dohirnya adalah tahiyat, berarti kita juga ikut at-tahiyat bersama imam. Yang dilakukan seperti itu. Sementara tadi imam tahiyat akhir, kita baru tahiyat awal. Kan kita harus mengikuti duduknya tahiyat akhir. Kalau imam harus kita ikuti. Makanya 2 pilihan tadi boleh ya. Mau pakai yang pertama boleh, pakai duduk at-tahiyat akhir sebagaimana imam at-tahiyat akhir boleh, monggo nggih. Mau pakai yang biasa, maksudnya duduk at-tahiyat awal juga boleh. Tetapi tadi kan dua-duanya boleh. Tapi kalau kita mempertimbangkan ada kemaslahatan lain, tadi khawatir biasanya itu kalau kita pakai at-tahiyat akhir, tadi imam salam tiba-tiba sudah ikut salam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita yakin, kita sudah betul-betul yakin ini saya terlambat ini, maka harus menambah 1 rakaat gitu ya. Maka ya nggak masalah, kita pakai duduknya sebagaimana duduk imam. Karena nanti setelah itu kita akan bangkit lagi gitu. Tapi ngapunten tadi ada kondisi-kondisi tertentu, yang kita itu kadang lupa gitu ya.
Namanya setan kan menggodanya luar biasa ketika kita sholat itu kan. Digoda. Kadang baru salam satu kali baru ingat. Nah, masa masuk membatalkan salam ini kan nggak mungkin. Ya kan sudah dikatakan salam gitu. Kalau sudah nengok ke kanan berarti sudah namanya salam. Maka alam ya. Cara pertama boleh, cara kedua boleh. Tapi kalau kita ingin maslahat, tadi ada kemaslahatan kalau kita pakai duduk sebagaimana kondisi kita, itu juga lebih ada kemaslahatannya. Ya. Ngaten nggih. Nah, mungkin dari ibu monggo. Iya. Nggih, sir. Membaca sendiri. Nggih. Iya. Nggih. Nah, kalau sholat yang disirkan, nggih, sholat yang tidak dikeraskan, sholat zuhur, sholat asar, maka tetap wajib makmum ini membaca sendiri dalam hatinya. Al-Fatihahnya wajib, nanti bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah surat-surat pendek itu hukumnya sunnah. Maka kalaulah misalnya kita ngapunten nggih kok tidak banyak ayat mungkin yang kita hafal, minimal ya tetap wajib membaca Al-Fatihah ini. Nggih, monggo. Terus imamnya sudah baca surat, Yeah. kita datang, terus baca Al-Fatihah. Di tengah-tengah Al-Fatihah, imam langsung rukuk. Terus kita lanjutkan Al-Fatihah, apa langsung rukuk? Nah, kita baca Al-Fatihahnya Belum kenal. nggih. Apa tetap harus diselesaikan atau langsung ikut imam gitu nggih? Nah, Berarti tidak usah diteruskan. nggih. Yang Al-Fatihahnya tidak usah diteruskan. yang lebih tepat adalah langsung kita ikut bersama imam. Meskipun tadi bacaan Al-Fatihah kita belum selesai. Kenapa? Karena tadi ibaratnya nggih, sederhananya bacaan Al-Fatihah kita ini sudah ditanggung sama imam. Jadi ya, Kita supir. tidak baca Al-Fatihah pun juga insya Allah sudah sah. Karena sudah dibaca sama imam tadi gitu. Ya, ngapunten, jangankan kita masih menangi bacaan surat yang dibaca imam ya. Selama masih dapat rukuk saja itu sudah dikatakan satu rakaat bersama imam. Meskipun otomatis kan nggak mungkin kita baca Al-Fatihah sendiri. Ya kan, dan kita juga nggak mendengar Al-Fatihahnya imam tadi kan, karena terlambat tadi. Karena tadi bahwasanya bacaan imam itu sudah menjadi bacaannya makmum, selama masih dapat secara zahir gerakannya rukuk bersama imam, insya Allah masih dikatakan dapat satu rakaat bersama imam. Takbir dulu, Bu. Nggih. Takbir dulu karena ini takbir ini kan sebagai apa namanya? Gerakan pertama dalam sholat nggih, Bu. Jadi takbir dulu baru kemudian kita rukuk. Jadi bukan takbir langsung rukuk tidak, tapi takbir sebagaimana takbiratul ihram, mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian baru ikut rukuk bersama imam. Tidak perlu takbir lagi. Nggih. Cukup nggih, insyaallah. Oh, ya tuh. Jawaban amin Oh, setelah oke. Fatihah itu ada yang membaca amin gitu. Oh iya. Ya, ini nanti dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi setelah imam membaca waladhdallin, membaca amin. Nah, termasuk imamnya, imam itu juga tetap dianjurkan membaca amin bersama makmum. Jadi yang lebih tepat adalah A-nya dipanjangkan, mim-nya dipanjangkan. Amin, gitu ya. Amin. Ah. Karena nanti beda arti ya. Kalau misalnya amin gitu kan itu beda arti nanti ya. Atau misalnya A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Nah, ini juga beda arti nanti ya. Atau A-nya pendek, mim-nya panjang. Amin. Nah, ini juga beda arti. Apalagi hamil. Apalagi hamim tadi ya. Ngapunten nih, kalau hamim itu maknanya api atau air yang mendidih itu hamim gitu namanya. Kalau amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah segala permohonan kami ini. Jadi yang lebih tepat tadi nih Bapak Ibu, A-nya dipanjangkan, mim-nya dipanjangkan. Amin. Dan tidak usah dipakai variasi lagu-lagu tertentu ya. Kan ada yang ngapunten kadang-kadang dipakai cengkok-cengkok tertentu nggak perlu, ya. Apalagi dilanggarkan. Cukup dalam hati atau diri atau keras? Keras. Nggih. Suara ibu. Aminnya saja. Nggih. Wa alam di dalam perintah atau kesunahan mengucapkan amin itu secara umum ya. Maknanya bisa
bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Jadi secara umum gitu. Mananya boleh juga ibu-ibu menjawab amin boleh. Meskipun ya tadi kalaulah misalnya dengan suara yang keras, ini yang tidak dianjurkan untuk ibu-ibu ya. Cukup pelan saja nggak masalah. Suara perempuan Allah. Jadi tidak usah keras-keras. Cekap nggih insyaallah. Kelas ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saja nggih yang bisa disampaikan tentang rukun membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.